Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menciptakan manusia dari tanah, ya. Wa bada'al khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dengan tin, yaitu tanah yang tercampur dengan air. Demikian juga dalam firman-Nya, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Ternyata Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain, Allah ciptakan manusia dari ajal. Khuliqal insanu min ajal. Sungguhnya manusia diciptakan dari ajal, yaitu ketergesaan. Seakan-akan dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya di antara unsur yang menyusun manusia selain tanah adalah ketergesaan. Demikian dalam ayat yang lain Allah mensifati manusia dengan ketergesaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'ul insan bisyarri du'a'ahu bil khair wa kanal insanu ajula." Dan manusia mendoakan keburukan untuk dirinya, ya, sebagaimana dia berdoa kebaikan untuk dirinya. Itu seorang kalau sudah marah terkadang dia mendoakan keburukan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, sebagaimana dia tergesa-gesa ketika berdoa untuk kebaikan. Kemudian kata Allah, wa kanal insanu ajula, adalah sifat manusia adalah tergesa-gesa. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan, bahwasanya tergesa-gesa adalah dari syaitan. Maka terkumpul pada manusia tiga hal ini. Pertama, dia tersusun dari sifat ajal, khuliqal insanu min ajal. Di antara unsur penyusunnya adalah ajal, ketergesaan. Dan kemudian dia disifati dengan ketergesaan. Wa kanal insanu ajula, manusia tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah menjelaskan al-ajalatu minasyaitan, ketergesaan adalah sifat dari syaitan. Maka seakan-akan sifat ketergesaan merupakan sifat dasar seorang manusia, didukung godaan syaitan agar dia tergesa-gesa. Maka dari sini seorang harus berusaha untuk melawan ketergesaan. Jangan sampai terjebak dalam ketergesaan. Karena dalam ketergesaan banyak penyesalan. Dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya al-ajalah ummun nadamat, bahwasanya ketergesaan adalah induk dari segala penyesalan. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya sifat yang terpuji adalah al-anat, tidak tergesa-gesa. Ketergesaan adalah melakukan suatu tanpa memikirkan terlebih dahulu, tanpa menimbang dampaknya, segera melakukan tanpa berfikir. Itu namanya tergesa-gesa. Berbicara sebelum mengilmuinya, berbuat sebelum mempelajarinya, memuji sebelum mencobanya, berfatwa tanpa ilmu, menjawab tanpa memahami pertanyaan, memutuskan tanpa menimbang, itu namanya ketergesaan. Gerasa-gerusuk. Adapun sifat yang terpuji adalah al-anat. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada al-Ashaj Abdul Qais, Rasulullah SAW berkata, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anat." Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm yaitu bijak, wal-anat yaitu tidak tergesa-gesa. Allah berfirman kepada nabinya, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu." Jangan kau tergesa-gesa wahai Rasulullah untuk melafalkan Al-Quran sebelum wahyu disampaikan seutuhnya. Yaitu Rasulullah SAW tergesa-gesa ingin menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW takut lupa ketika Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Nabi, Nabi segera melafalkan. Dalam ayat yang lain, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu agar segera bisa menghafalkannya. Tunggu selesai Jibril mewahyukan baru kau membacanya. Jangan tergesa-gesa. Demikian juga Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul, dan jangan kau bersegera minta menurunkan adab bagi orang-orang kafir Quraisy.
Allah mengajarkan agar Nabi melakukan sifat ta'anni, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu. Karena sifat tergesa-gesa sering mendatangkan penyesalan. Di antara bentuk ketergesaan adalah seperti zaman sekarang ini, terburu-buru dalam menukilkan kabar-kabar. Sampai ada kabar di HP kita, lantas kita share. Men-share tanpa kita cek akan kebenarannya. Men-share tanpa kita mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, lantas kita share. Ternyata berita tersebut belum tentu benar. Kalaupun benar, belum tentu bermanfaat. Sehingga dengan ketergesaan kita segera men-share berita-berita yang terkadang malah mendatangkan kesedihan pada orang lain dan bahkan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Betapa banyak berita yang begitu cepat tersebar, namun ternyata tidak benar atau tidak pantas untuk ikut disebarkan. Di antara bentuk ketergesaan adalah tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Datang berita tentang seorang, kemudian kita tergesa-gesa memberi hukum orang itu begini, orang itu begitu. Padahal Allah mengatakan, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang orang fasik membawa berita, kabar tentang sesuatu, maka cross checklah, tabayyunlah. Maka datang berita tentang seorang, jangan langsung kita menghukum orang ini berarti begitu, orang ini berarti begini. Kalau kita ingin menghukum, kita cek dulu, kumpul berita dari segala sisi, baru kita bisa mengambil kesimpulan tentang orang tersebut. Betapa sering datang satu kabar, lantas kita benarkan kabar tersebut. Betapa sering kita hanya mendengar kabar dari satu pihak, tidak mendengar dari pihak yang lain. Dan itulah bentuk kezaliman, kita menghukum tanpa mendengar dari dua belah pihak. Dan inilah bentuk ketergesaan. Di antara bentuk ketergesaan adalah berfatwa tanpa ilmu. Betapa banyak sekarang masalah-masalah agama. Kemudian seorang dengan mudah menghukumi, hukumnya begini, hukumnya begitu, padahal dia bukan ahli dalam bidangnya. Bahkan kalau dia pun ahli, dia tidak mengumpulkan ya data dengan yang akurat dan lengkap sehingga kemudian dia menyampaikan suatu fatwa tentang suatu permasalahan. Yang mungkin permasalahan itu kalau disampaikan kepada kibar ulama, para ulama besar, mereka mungkin harus duduk bermajelis dengan puluhan ulama untuk merundingkan tentang permasalahan ini. Mungkin perlu seminggu, 2 minggu baru mengeluarkan hukum. Terkadang sebagian kita baru datang masalah langsung kita mengatakan hukumnya haram atau halal, padahal kita bukan ahlinya. Terkadang yang motivasi tersebut hanya ingin agar viral. Segera dia yang pertama kali berbicara, dia yang pertama kali ngomong, dia yang pertama kali berpendapat. Padahal permasalahannya bukan permasalahan sepele, tapi permasalahan besar. Dan hubungan yang terkait antara dia, terhadap dia, antara surga dan neraka. Karena di antara kebodohan adalah berfatwa tanpa ilmu. Dahulu para sahabat, kalau ada permasalahan, maka mereka mengoffer kepada yang lainnya. Kamu saja yang jawab, kamu saja yang jawab. Mereka tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan hukum. Namun sekarang semua orang hobi berbicara tentang masalah agama. Dengan mudah berbicara masalah agama. Ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketergesaan segera berbicara tentang hukum masalah agama tanpa ilmu. Di antara bentuk ketergesaan adalah mengatasi permasalahan keluarga terburu-buru. Emosi lantas menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai. Emosi langsung mengusir istri dari rumah. Ya. Ini adalah bentuk kesalahan. Ada aturan dalam syariat terkait dengan masalah rumah tangga. Kalau istri melakukan kesalahan, maka ada tingkatannya. Wallati takhafu nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Nasihati dulu dengan waktu yang cukup menasihatinya. Kalau tidak mau maka diboikot. Kalau belum baik lagi maka bisa dipukul dengan dharban ghair mubarrih, pukulan tanpa melukai. Kalau belum bisa lagi maka wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau belum bisa lagi, maka utus utusan dari pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami untuk merundingkan. Banyak hal. Bukan sedikit-sedikit kemudian cerai. Sehingga betapa banyak rumah tangga hancur karena ketergesaan suami atau ketergesaan istri segera minta cerai atau segera kabur dari rumahnya menuju rumah orang tuanya sehingga menjadi permasalahan semakin runyam. Di antara bentuk ketergesaan adalah ketergesaan dalam beribadah. Rasulullah SAW pernah melewati sekelompok orang yang mereka tergesa-gesa dalam wudu. Sehingga ada bagian anggota wudu yang belum terkena air, yaitu bagian tumit. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar." Celaka tumit yang belum terkena air wudu. Celaka tumit yang belum terkena air wudu. Kenapa terburu-buru dalam berwudu? Di antaranya Rasulullah SAW pernah menegur orang yang salat terburu-buru. Karena krotil gurab, seperti burung gagak yang matuk-matuk dengan cepat.
sehingga salatnya tidak tumakninah. Salat cepat. Di antara rukun salat adalah tumakninah. Harus tenang. Kalau ruku maka ruku sampai lurus benar, baru kemudian i'tidal sampai lurus benar, baru kemudian sujud dengan sujud yang benar, tidak segera ya seperti patukan burung, maka ini salat yang tidak sah. Orang tersebut setelah salat dengan cepat datang kepada Nabi mengatakan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sana balik salat, sungguhnya kau belum salat. Kenapa? Terburu-buru dalam salat. Ngapain terburu-buru? Bukankah kita sedang connecting dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita sedang bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian ketika sedang salat dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Itu sedang berbicara berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terburu-buru? Di antara bentuk ketergasan dalam ibadah yaitu bergerak berpindah kepada rukun sebelumnya, mendahului imam. Makmum yang mendahului imam. Imamnya baru Allahu Akbar, dia sudah ruku duluan. Imamnya belum sempurna ruku, dia sudah ruku duluan. Imamnya belum sempurna sujud, dia sudah sujud duluan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Ama yakhshal ladzi." Tidakkah orang yang mendahului imam, tidakkah dia takut? Ya. Yasbiqul imam an yuhawwila ra'sahu ra'sa himarin. Allah bisa merubah kepalanya menjadi kepala himar. Aw yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah merubah bentuknya menjadi bentuk himar. Maka di antara larangan haram adalah seorang ketika salat mendahului imam. Tunggu, jangan tergesa-gesa. Kalau imam sudah pindah ke rukun berikutnya, baru pindah ke rukun berikutnya. Jangan tergesa-gesa. Di antara bentuk ketergesaan dalam ibadah salat. Seorang habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Tidak sempat untuk berzikir. Sabar, pelan-pelan. Kecuali ada keperluan mendesak. Memang benar zikir setelah salat hukumnya sunnah. Tapi apa ketergesaan? Buat apa tergesa-gesa? Apakah ada yang sangat penting? Justru setelah zikir, setelah salat itu ada ketenangan. Kecuali ada hal yang mendesak. Berzikir, kemudian melanjutkan kegiatan selanjutnya. Di antara bentuk ketergesaan adalah dalam doa. Seorang berdoa tergesa-gesa ingin dikabulkan. Ketika tidak dikabulkan, maka dia suudzon kepada Allah, kemudian dia tinggalkan doa tersebut. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Seorang dikabulkan doanya selama dia tidak terburu-buru. Yaqulu da'autu walam mustajab li. Dia berkata, aku sudah berdoa dan tidak dikabulkan. Akhirnya dia pun meninggalkan doa tersebut. Oleh karenanya seorang berusaha melawan sikap ketergesaan, karena sikap tergesa-gesa sering mendatangkan penyesalan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya sifat yang terpuji adalah ta'anni, tidak tergesa-gesa. Kalau timbul ketergesan dalam hati kita, kita tenang. Sungguhnya itu adalah dari syaitan. Sampai kita cross check, sampai kita cek, sampai kita kumpulkan data, sampai kita timbang. Kalau sudah semua kita lakukan, maka silakan melakukan kegiatan. Jangan sampai kita melakukan kegiatan sebelum kita renungkan dan sebelum kita timbang-timbang. Adapun dalam beramal saleh, yang amal saleh tersebut benar-benar tidak diragukan akan kebaikannya, maka segeralah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "At-tu'adu fi kulli syai'in khair illa fi amalil akhirah." Tidak tergesa-gesa, tenang dalam segala kegiatan adalah baik kecuali dalam amalan akhirat. Dalam amalan akhirat kita disuruh untuk bersegera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Kata Allah, cepatlah, duluanlah. Allah juga berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan pahala akhirat maka bersainglah. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang sangat gelap, membutakan orang seperti malam yang gelap gulita. Nabi SAW juga bersabda, "Ibtanim khamsan qabla khamsin."
Segera lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla saqamik, mumpung masih sehat sebelum engkau sakit. Ya. Ginaka qabla faqrik, mumpung masih punya duit, lakukan kegiatan ibadah sebelum datang kesulitanmu, sebelum ekonomi lemah, sebelum miskin. Faraga qabla syughlik, yaitu waktu luangmu, mumpung masih punya waktu luang, maka beribadahlah sebelum datang waktu sibukmu sehingga kau tidak sempat untuk beribadah. Hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas bisa kita hembuskan, mumpung ada ruh dalam tubuh, maka lakukanlah amal saleh sebelum datang kematianmu. Maka jika seorang sudah tahu ini amal saleh, maka bersegeralah, tidak usah dia tunda-tunda. Dan hati-hati jangan sampai ditimpa dengan penyakit malas sehingga malas beribadah. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.